Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Pak semua? Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah. Semuanya hadir? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kesehatan, kesempatan kita dapat berkumpul di sekolah ini, kita dimudahkan untuk melanjutkan pelajaran kita. Baiklah, kita mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih mencurahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sempat dan sehat dalam rangka untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Selanjutnya salawat beriring salam semoga tercurah hendaknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ilmu tajwid. Itu ilmu mempelajari tentang bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada hari kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu tentang berpikir kritis dan demokratis. Bagaimana cara kita berpikir kritis? Berpikir kritis adalah cara berpikir yang sistematis, logis, dan objektif. Di mana seseorang yang berpikir kritis tidak akan mudah terpercaya terhadap pengetahuan berita-berita yang dia dapatkan. Dia akan berusaha untuk mencari kebenaran atau kesalahan dari pengetahuan yang dia dapatkan tersebut. Dalam artian, dia akan mengklarifikasikan terlebih dahulu. Apakah pengetahuan tersebut merupakan suatu kebenaran atau kesalahan? Berpikir kritis ini merupakan suatu yang dianjurkan dalam Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-190-nya, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya antara malam dan siang terdapatlah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik itu kekuasaan Allah yang ada di langit, di bumi. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim melihat kaumnya sedang menyembah berhala, dan Nabi Ibrahim berpikir ketika itu bahwasanya yang mereka sembah ini tidak akan mungkin Tuhan. Dan yang disembah oleh kaumnya ini tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena berhala tersebut yang mereka sembah itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Lalu bagaimana mungkin pula dia bisa menjaga makhluk ciptaan yang diciptakannya? Kemudian pada saat itulah Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala tersebut. Kecuali ada satu berhala yang paling besar yang tidak dihancurkannya. Akhirnya kaumnya itu pun sadar bahwasanya berhala yang selama ini mereka sembah itu tidak bisa bicara, tidak pula bisa melindungi dirinya sendiri. Pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kelakuannya tadi menghancurkan berhala-berhala tersebut, dia pun diancam untuk dibakar. Bahkan dilaksanakan pembakarannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dia tidak bisa dapat dibakar dan tidak bisa hangus. Bagaimana firman Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Nah, dari kisah ini kita pun bisa mengambil pelajaran di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah tersebut dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-152 sampai 69. Dan dari kisah ini jugalah pelajaran yang bisa diambil adalah bahwasanya Nabi Ibrahim mengajarkan kaumnya untuk berpikir kritis terhadap suatu persoalan
dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah bersikap demokratis. Ini adalah suatu sikap yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap individu. Artinya apa? Ketika suatu perkara hendak diputuskan, penetapan putusan tersebut didasarkan atas putusan bersama, bukan atas kehendak pribadi. Di dalam Islam kita mengenal istilah musyawarah namanya. Apa yang dilakukan dalam musyawarah? Menetapkan suatu keputusan dilakukan dengan kehendak bersama, bukan kehendak pribadi sendiri. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi menghadapi suatu persoalan di dalam masyarakat. Seperti halnya juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika akan melakukan perang Uhud, di mana Nabi mengadakan musyawarah dengan para sahabat sebelum perang tersebut. Hal ini sebagaimana perintah Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau itu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Mungkin anak-anak apa sampai di sini dulu pencerahan kita, penjelasan kita tentang berpikir kritis dan demokratis. Mudah-mudahan ini bermanfaat insyaallah. Pada minggu yang akan datang kita lanjutkan pada materi berikutnya. Kita sudahi dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.